Alright, I'm back. So kita kena kesalahan hero. Kesalahan lainnya priorisasi kita menjawab soalan aku. Tak ada bina saya lah weh. Tapi Headache? Panadol Activast. Absorb 2 times faster for fast pain relief. ataupun kesalahan ni jangan lu habis tahu. Okay, tengok dulu. Halo para jungler, gimana? Strike-nya aman? Win streak? Apa lo streak nih? Apa kalah mulu tapi dapat MVP? Mekanik hero udah jago banget, udah satset. Jadi yakin karena kalian GG, terus berarti kalahnya gara-gara teman satu tim pada culun? Atau mungkin ada beberapa kesalahan kecil atau besar yang sebenarnya secara nggak sadar tuh udah kalian lakuin. So, hari ini kita bakalan bahas kesalahan dari para jungler yang tentunya berakibat cukup fatal buat hasil dari pertandingan kalian. Kenapa? Let's go. Entah juga aku mesti Ya, di sini gue mau tekenin dulu, kalau jungler dapat MVP terus tim kalah, bukan berarti kalian udah paling bener, paling jago atau apa ya. Tunggu. Di sini bukannya mau mojokin jungler atau gimana. Cuman gue mau ngasih sedikit fakta yang kadang-kadang para jungler itu agak lupa. Karena kalian itu para jungler tentunya di match result harus dapat poin gede, kill terbanyak, posisi dijagain sama teman-teman. Pas lagi war, musuh sekarat kalian ngegas, musuh rame terus nggak yakin bisa dapat kill. Kalian tuh hero yang punya potensi paling gede buat kabur. Itu para jungler tentunya di match result harus dapat poin gede, kill terbanyak, posisi dijagain sama teman-teman. Pas lagi war, musuh sekarat kalian ngegas, musuh rame terus nggak yakin bisa dapat kill. Kalian tuh hero yang punya potensi paling gede buat kabur pertama, karena biasanya jungler apalagi kalau diisi sama hero-hero assassin pastinya jadi hero paling lincah selain of doubt. Ditambah lagi anehnya sistem penilaian Muntun yang tentunya dinilai sama sistem bukan sama manusia. Walaupun retri kalian Indomaret main nggak ngebantu dan sampai setim udah kesel sama Anda yang main jungler nggak guna-guna amat, kalau kill kalian banyak dan mati kalian dikit, kalian tetap bakalan dapat MVP. So, di sini kita bukan bahas soal MVP atau nggak MVP, tapi lebih ke cara main dan dampak kalian sebagai jungler terhadap teman satu tim kalian. Kesalahan yang pertama, fokus ngumpulin kill. Ingat ya, ini tuh MOBA. Objektif kalian itu ngancurin base lawan. Ini nilai yang paling penting. Sebanyak apapun kalian sebagai jungler ngekill, mau sampai 10, 100, atau 1000 sekalipun, kalau ujung-ujungnya base kalian yang dirobohin, ya udah, kalah cuy. Sama aja bohong. MVP gak? Ya MVP dong. Tapi bukan berarti kalian gak salah di sini. Teman-teman kalian yang dapat silver atau coklat karena babak belur jagain base atau nge-push turret sama jagain turtle sama lord, sedangkan kalian si jungler sibuk aja nyariin kill, otomatis ya pasti MVP. Biar apa? Biar keren, biar bisa nyalain lane lain, MM ampas lah, explain ampas lah, tank gak bisa jaga diri lah, dan lain-lain. Tentunya ini jadi hal yang gak benar sama sekali ya buat jungler. Sering ketemu yang kayak gini? Atau kalian yang mainnya kayak begini? Coba deh diperhatiin lagi. Dan karena fokus nge-kill ini, hasilnya apa? Mainnya jadi nggak objektif. Ya, ngekill. Itu aja yang dipikirin. Karena emang ada aja tipe player yang nggak peduli aja. Apalagi buat hero-hero early game yang emang pas match baru dimulai dan cuman modal buff aja udah jago ngekill. Widih, lupa diri deh. Padahal jangan lupa, kalau jungler itu sebenarnya punya objektif yang harus diperhatiin biar match itu jalannya lancar. Ya, beda sama explainer yang gue bahas sebelumnya, kalau mereka itu harus banyak-banyak incar turret. Objektifnya jungler itu sebenarnya agak lebih simpel.
Yang pertama tentunya Turtle, dan yang kedua tentunya Lord. Jadi buat kalian para jungler, usahain jangan terlalu cuek sama kedua objektif ini. Karena kedua makhluk terbesar di Land of Dawn ini tuh punya andil besar buat kemenangan tim kita. Turtle ngasih bonus XP sama gold buat seluruh tim, ditambah ada shieldnya juga. Dan Lord itu kalau keambil tentunya bakalan muncul di tim kita, jadi tentunya bakalan bikin tim lawan agak kerepotan. Kalau nggak berhasil keambil, ya pasti jadi berbalik kondisinya. Terus kalau kalian sadar kalian user jungler, tapi retry-nya nggak tajam-tajam amat, jadi nggak pede bakalan menang waktu adu retry, ya minimal waktu lawan lagi mulai buat objektif ini, sebagai jungler ya seenggaknya grecokin sama nyoba-nyoba lah. Entah itu ngincer jungler lawan biar mati, jadi nggak usah adu retry sama lawan, atau ya coba-coba peruntungan dulu. Minimal ada usahanya lah, bukannya malah fokus ke jalur yang non-objektif alias gold lane. Karena ini tuh yang jadi kesalahan yang berikutnya buat para jungler. Rotasi yang salah. Apakah salah kalau gold laner itu dibantu sama para jungler? Tentunya ya enggak dong ya. Tapi yang harus diperhatiin sama para jungler itu waktu spawn monster-monster yang jadi objektif kita buat jadi patokan rotasi dari jungler. Awal-awal pertandingan tentunya kita semua udah tahu lah ya. Bahkan yang bukan jungler pun tahu kalau objektif jungler itu buff orange, buff ungu, sama Lito yang bakalan jadi rebutan. Nah, kalau ketiga objektif ini udah hilang alias udah berhasil diambil, kalian itu sebagai jungler udah boleh banget buat rotasi ke gold lane. Tapi nggak terlalu lama juga. Lihat dulu kondisi pertandingan. Yang harus diperhatiin saat jungler rotasi ke gold lane. Oke. Kayak gimana? Di gold lane itu ada berapa unit lawan? Terlalu lama nunggu di gold lane juga tentunya bakalan ngasih Ada berapa lawan di gold lane? Jangan terlalu di kerugian. Soalnya kalau kalian sebagai jungler terlalu lama buat ngeram di gold lane, tentunya juga bakalan ngasih kerugian buat kedua belah pihak. Satu, dari sisi level sama XP si gold laner tentunya bakalan berkurang kalau kalian si jungler ini terlalu lama dan deket-deket di jalur mereka. Kedua, kalau kalian kelamaan diam di gold lane dan bukannya jungling yang jadi kerjaan jungler, tentunya kalian juga bakalan ngalamin ketinggalan level sama jungler lawan. Jadi yang harus kalian lakuin pas lagi ngelimpir ke gold lane itu adalah ngambil gold buff plus ngincer nyawa gold lane lawan. Udah, kalau memang si lawan itu terlalu main aman, ya udah tinggalin aja. Batas maksimal kalian nongkrong di gold lane itu cuman sampai 2 menit pertandingan dimulai. Kenapa? Karena turtle pertama itu muncul di menit kedua setelah pertandingan berlangsung. Kalau kalian nongkrong terlalu lama di gold lane, yang ada nanti kalian kalah level, gold laner kalah level, plus jungler lawan ngamanin objektif pertama yaitu turtle tadi. Rugi dong. Efeknya apa? Kalah level jauh. Kecuali jungler lawan ada di gold lane juga. Jadi selagi gold lane itu kondisinya 1 lawan 1, percaya aja gold lane itu sama gold laner buat jaga diri masing-masing. Lagian kelamaan di gold lane juga bakalan bikin gold laner kita mentalnya nggak aman loh. Karena pikirin deh, misalkan kalian jadi gold laner, terus tahu ada backupan, tentunya mainnya jadi agak nggak terlalu hati-hati kan? Dan resikonya malah gold laner kita yang kebunuh kalau dia ini terlalu berani. Jadi intinya jangan kelamaan diem. Titik. Alamak. Make life delicious with Food Panda. Get 10 ringgit off your favorites. Order now from Stop. Terlalu berani. Jadi boleh pergi ke gold lane kalau boleh pergi ke gold lane, tapi kena tengok beberapa benda ni lah. Jangan terlalu lama dekat gold lane. Lepas tu tengok ada berapa musuh dekat gold lane. Okay. Yang ni tadi jangan terlalu lama di gold lane ni, because kalau tak nanti kita dah curi EXP dan gold dari gold laner. Lepas tu kalau kita sibuk berlama dekat gold lane tapi kita tak sibuk habiskan dekat hutan, kita akan tertinggal jauh lah level dengan gold kita daripada musuh. And then objektif kita ialah gold buff dan kill gold laner lawan. Okay, gold buff tu aku rasa yang ketam tu, dan dapat kill gold laner lawan. Okay, batas waktu hingga minimum. Okay, baik. Jadi intinya jangan kelamaan diam. Titik. Yang keempat, masih urusan sama rotasi. Dan ini sering banget gue temuin. Jungler yang hutan terus. Ya, ini juga kesalahan umum yang bikin jungler bisa aja dapet MVP. Ya, kalian nggak salah dengar. Beneran MVP. Yang lain perang, dia ngutan. Yang lain objektif, dia ngutan. Yang lain mati-matian jaga teman satu tim, dia tetap masih ngutan. Kalau main hero late game macam Aldos yang jelas-jelas dari awal pertandingan pasti kentang, ya udahlah ya.
tentunya teman satu tim juga paham, oh ini hero late game nih. Sedangkan tipe player yang kayak gini tuh enggak. Hero-nya bukan hero-hero late game banget macam Lancelot, Haya, atau apapun yang sebenarnya nggak harus nunggu banget sampai late game untuk ngebantu tim, malah milih buat main di hutan nyari gold sama XP dan nggak keluar-keluar. Alasannya apa? Tunggu late game bos, tunggu item gue jadi bos. Ada dong. Masalahnya kalau benar sampai late game. Kalau belum sampai late game udah keburu kalah, atau kalau lawan terlalu overpower terus ngekill teman yang lain, si jungler ini mau ngomong apa? Jangan mati mulu dong, atau jangan war terus dong, kasih makan aja terus, tolong. Kadang-kadang kita si lane-lane lain itu tuh sebenarnya juga nggak mau war, tapi kalau ditekan terus gimana dong? Nunggu di base sampai Anda si jungler jadi? Katanya lane harus dijaga, kalau ditinggal nanti salah lagi. Jadi ini nggak boleh dicontoh ya. Select late gamenya hero yang kalian pakai, seenggaknya nengok-nengok lane itu tetap hal yang lumayan penting buat para jungler. Entah itu ngebantu ngasih damage dikit-dikit, dapetin lane, nyerap damage, atau minimal dapat assist kan juga lumayan dong. Intinya minimal ngasih support buat lane lain supaya nggak terlalu ketekan sendirian guys. Oke, sebelum kita lanjutin pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya, Sara Studios punya CS Diamond Store. Siapa tahu ada yang belum tahu. Ya tapi aku ada bantu. Oke, kita lanjut. Kesalahan jungler yang berikutnya. Ngerasa paling penting. Ini pun pastinya hal yang sering banget kalian lihat atau rasain kan? Ingat, ini MOBA 5 versus 5. Bukan jungler lagi by one ditemenin sama 4 asisten ya. Tolong. Setiap player itu punya fungsi, posisi, sama potensi masing-masing di dalam match. Jadi buat yang ngerasa jadi jungler itu hebat, ngegendong seluruh tim, si paling carry the game, atau si paling penting, tolong ya. Kalau teman Anda diem di base, nggak jagain lane, nggak nge-cover sampai babak belur, atau nggak ngasih waktu buat si jungler itu ngejungling secara nyaman, jungler juga tentunya nggak bisa apa-apa. Mekanik kalian GG juga tetap aja 1 lawan 5 nggak akan menang cuy. Jadi tolong berhenti ngerasa sok paling penting. Kalau udah dapetin buff dari jungle sendiri yang memang hak Anda, terus pas lagi mau nyolong buff lawan dan di sekitar Anda ada teman satu tim Anda yang lain, itu buff tuh dibagi cuy. Nggak usah lu retry, nggak guna tuh asli lu bawa retry terus lu malah nge-retry buff yang padahal lu udah punya buff. Serius, itu durasi buff tuh nggak jadi 2 kali lebih lama, nggak jadi 2 lapis juga itu buffnya. Mendingan dibagi sama teman satu tim yang lain biar ada 2 hero yang megang buff. Jadi ada 2 hero yang punya peningkatan performa. Bukan berarti karena jungler itu ngasih damage paling gede atau punya rotasi paling cepet terus ngerasa seluruh hutan itu udah punya jungler aja. Nggak gitu cuy cara mainnya. Kalau kalian terlalu egois dan ngambil semua resource yang ada dan nggak mau bagi-bagi padahal juga nggak ngasih efek buat kalian, ya kalau kalah jangan nyalahin teman satu tim dong. Karena emang nggak dibagi buat ngembang, pengennya ngembang sendiri aja. Terus kalah damage atau kalah rotasi, ya wajar dong. Emosi loh serius ngadepin jungler-jungler yang sok penting. Jadi buat kalian yang mau ngisi posisi jungler, ya jangan diikutin lah. Karena bukan cuma jungler aja yang paling penting. Kesalahan yang keenam, salah timing. Biasanya yang sering banget kejadian pas war, terutama pas match itu udah masuk late game itu apa? Betul. Match udah alot, udah panjang, dan Lord udah jadi salah satu harapan besar dari kedua tim buat dapetin kemenangan. Seluruh tim udah berusaha mati-matian dong, nahanin lawan, biar si jungler yang megang spell retry ini aman, bisa nyerang Lord dengan tenang, terus dapetin Lord. Nah, udah dapetin Lord, si kampret ini tuh biasanya karena adrenalinnya tinggi, berasa berhasil dapetin objektif dan yakin bakalan menang. Ngelihat teman-temannya yang kayak lagi war, padahal sebenarnya dari tadi babak belur nahanin lawan, bukannya mundur habis ngelord, malah maju ikutan nimbrung war dan akhirnya ke pick off. Perjuangan teman-teman yang babak belur tadi jadi sia-sia, match jadi berantakan, Lord yang diperjuangin pun jadi nggak ada artinya. Dan ini bukan sekali 2 kali gue ketemu, tapi sering banget, serius sering banget. So buat jungler yang masih main kayak gitu, tolong dipikirin lagi ya. Dan kesalahan terakhir, open war. Ini masalah yang kedengarannya sepele, tapi terkadang di saat yang nggak tepat bisa jadi masalah loh. Perkara ngebuka war atau nangkap satu lawan dari tim musuh itu nggak bisa selalu jadi prioritas para jungler. Memang nggak bisa dipungkiri kalau jungler memang punya tugas buat nangkapin lawan, terutama hero-hero garis belakang yang tipis-tipis kayak mage atau marksman. Tapi di beberapa waktu tertentu, tugas ini tuh nggak bisa dibilang harus selalu dikerjain buru-buru, terutama buat kalian yang udah masuk fase late game. Di fase early sampai mid game, mungkin jungler bisa jadi inisiator juga, karena damage dealer lawan tuh belum terlalu gede-gede amat. Terus defense dari tanker-tanker lawan juga belum tebel-tebel amat. Tapi kalau kebiasaan ini diterusin sampai fase late game, ya udah mungkin aja kalian yang keculik dan langsung tim lawan ngacak-ngacak formasi tim kalian. Terus langsung bikin matchnya berakhir dengan kekalahan. Jadi buat teman-teman yang main jungler terus udah mulai masuk late game, usahain untuk main agak sabar dan nungguin momen yang dibikin sama para tank atau explorer. Cane.
tanker lawan juga belum tebel-tebel amat. Tapi kalau udah masuk fase late game, di fase tipis-tipis kayak mage atau marksman. Tapi di beberapa waktu tertentu, tugas ini tuh nggak bisa dibilang harus selalu dikerjain buru-buru, terutama buat kalian yang udah masuk fase late game. Di fase early sampai mid game, mungkin jungler bisa jadi inisiator juga, karena damage dari damage dealer lawan tuh belum terlalu gede-gede amat. Terus defense dari tanker-tanker lawan juga belum tebel-tebel amat. Tapi kalau kebiasaan ini diterusin sampai fase late game, ya udah, mungkin aja kalian yang keculik dan langsung tim lawan ngacak-ngacak formasi tim kalian. Terus langsung bikin match-nya berakhir dengan kekalahan. Jadi buat teman-teman yang main jungler terus udah mulai masuk late game, usahain untuk main agak sabar dan nungguin momen yang dibikin sama para tank atau XP laner kalian supaya fokus lawan kalian itu gak ke jungler itu sendiri, guys. Oke, jadi itu aja buat pembahasan kita hari ini soal kesalahan jungler yang Ya, aku nak tengok balik kesalahan apa yang Sama aku para tank. sering buat. match baru dimulai dan cuman modal buff aja udah jago ngekill. Widih, lupa. Mana? Jagain base atau nge-push turret sama jagain turtle sama aja bohong. MVP gak? Ya MVP dong. Jungler nge-kill. Pertama, fokus ngumpulin kill. Ingat ya, ini tuh fokus MOBA. Objektif kill. kalian itu ngancurin base lawan. Ini nilai yang paling penting. Sebanyak apapun kalian sebagai jungler nge-kill, mau sampai 10, 100 atau 1000 Fokus kill sekalipun, tuh, oke, kalau paham. ujung-ujungnya base kalian yang dirobohin, ya udah kalah cuy. Sama aja bohong. MVP gak? Ya MVP dong. Tapi bukan berarti kalian nggak salah di sini. Teman-teman kalian yang dapat silver atau coklat karena babak belur jagain base atau nge-push turret sama jagain turtle sama lord, sedangkan kalian si jungler sibuk aja nyariin kill, otomatis ya pasti MVP. Biar apa? Biar keren. Biar bisa nyalain lane lain, MM ampas lah, explain ampas lah, tank gak bisa jaga diri lah, dan lain-lain. Tentunya ini jadi hal yang gak benar sama sekali ya buat jungler. takkan buat macam Sering ketemu yang kayak gini? Atau kalian yang mainnya kayak begini? Coba deh diperhatiin lagi. Dan karena fokus nge-kill ini, hasilnya apa? Mainnya jadi gak objektif. Ya betul. Iya, ngekill. Itu aja yang dipikirin. Karena emang ada aja tipe player yang nggak peduli aja. Apalagi buat hero-hero early game yang emang pas match baru dimulai dan cuman modal buff aja udah jago ngekill. Widih, lupa diri deh. Padahal jangan lupa, kalau jungler itu sebenarnya punya objektif yang harus diperhatiin biar match itu jalannya Aduh. lancar. Ya, Using Panadol just for headaches? Panadol Activast Objektif absorbed dia yang 2 times lock faster tuh, compared buat to dengan standard betul. Panadol tab. perhatiin biar match itu jalannya lancar. Ya, beda sama explainer yang gue bahas sebelumnya, kalau mereka itu harus banyak-banyak incar turret, objektifnya jungler itu sebenarnya agak lebih simpel. Yang pertama Dengan tentunya turret. turtle dan yang kedua tentunya lord. Jadi buat kalian para jungler, usahain jangan terlalu cuek sama kedua objektif ini. Karena kedua makhluk terbesar di Lane of Dawn ini tuh punya andil besar buat kemenangan tim kita. Turtle ngasih bonus XP sama gold buat seluruh tim, ditambah ada shieldnya juga. Dan Lord itu kalau keambil tentunya bakalan muncul di tim kita, jadi tentunya bakalan bikin tim lawan agak kerepotan. Kalau nggak berhasil keambil, ya pasti jadi berbalik kondisinya. Terus kalau kalian sadar kalian user jungler, tapi retry-nya nggak tajam-tajam amat, jadi nggak pede bakalan menang waktu adu retry, ya minimal waktu lawan lagi mulai buat objektif ini, sebagai jungler ya seenggaknya grecokin sama nyoba-nyoba lah. Entah itu ngincer jungler lawan biar mati, jadi nggak usah adu retry sama lawan, atau ya coba-coba peruntungan dulu. Minimal ada usahanya lah, bukannya malah fokus ke jalur yang non-objektif alias gold lane. Karena ini Ini tuh aku rasa yang pernah jadi terjadi juga kesalahan yang berikutnya buat para jungler. Rotasi yang salah. Apakah Iya, salah betul. kalau gold laner itu dibantu sama para jungler? Tentunya ya enggak dong ya. Tapi yang harus diperhatiin sama para jungler itu waktu spawn monster-monster yang jadi objektif kita buat jadi patokan rotasi dari jungler. Awal-awal pertandingan tentunya kita semua udah tahu lah ya. Bahkan yang bukan jungler pun tahu kalau objektif jungler itu buff orange, buff ungu, sama Lito yang bakalan jadi rebutan. Nah, kalau ketiga objektif Ini aku ini udah- udah hilang udah alias dapat udah dah. berhasil diambil, kalian itu sebagai jungler udah boleh banget buat rotasi ke gold lane. Tapi nggak terlalu lama juga. Lihat dulu kondisi pertandingan kayak gimana. Di gold lane itu ada berapa unit lawan. Terlalu lama nunggu di gold lane juga tentunya bakalan ngasih kerugian. Soalnya kalau kalian sebagai jungler terlalu lama buat ngerem di gold lane, tentunya juga bakalan ngasih kerugian buat kedua belah pihak. Satu, dari sisi level sama XP si gold laner tentunya bakalan berkurang kalau kalian si jungler ini terlalu lama dan deket-deket di jalur mereka. Iya, Kedua, gitu. kalau kalian kelamaan diem di gold lane dan bukannya jungling yang jadi kerjaan jungler,
tentunya kalian juga bakalan ngalamin ketinggalan level sama jungler lawan. Jadi yang harus kalian lakuin pas lagi ngelimpir ke gold lane itu adalah ngambil gold buff plus ngincar nyawa gold lane lawan. Udah, kalau memang si lawan itu terlalu main aman, ya udah tinggalin aja. Batas maksimal kalian nongkrong di gold lane itu cuman sampai 2 menit pertandingan dimulai. Kenapa? Karena turtle pertama itu muncul di menit kedua setelah pertandingan berlangsung. Kalau kalian nongkrong terlalu lama di gold lane, yang ada nanti kalian kalah level, gold laner kalah level, plus jungler lawan ngamanin objektif pertama yaitu turtle tadi. Rugi dong. Efeknya apa? Kalah level jauh. Kecuali jungler lawan ada di gold lane juga. Jadi selagi gold lane itu kondisinya sama lawan satu, percaya aja gold lane itu sama gold laner buat jaga diri masing-masing. Lagian kelamaan di gold lane juga bakalan bikin gold laner kita mentalnya nggak aman loh. Karena pikirin deh, misalkan kalian jadi gold laner, terus tahu ada backupan, tentunya mainnya jadi agak nggak terlalu hati-hati kan? Dan resikonya malah gold laner kita yang kebunuh kalau dia ini terlalu berani. Jadi intinya jangan kelamaan diem, titik. Yang keempat, masih urusan sama rotasi. Dan ini sering banget gue temuin. Jungler yang hutan terus. Ya, ini juga kesalahan umum yang bikin jungler bisa aja dapet MVP. Ya, kalian nggak salah dengar. Beneran MVP. Yang lain perang, dia ngutan. Yang lain objektif, dia ngutan. Yang lain mati-matian jaga teman satu tim, dia tetap masih ngutan. Kalau main hero late game macam Aldos yang jelas-jelas dari awal pertandingan pasti kentang, ya udahlah ya. Tentunya teman satu tim juga paham, oh ini hero late game nih. Sedangkan tipe player yang kayak gini tuh enggak. Hero-nya bukan hero-hero late game banget macam Lancelot, Haya, atau apapun. Yang sebenarnya nggak harus nunggu banget sampai late game untuk ngebantu tim. Malah milih buat main di hutan nyari gold sama XP dan nggak keluar-keluar. Alasannya apa? Tunggu late game bos, tunggu item gue jadi bos. Ada dong. Masalahnya kalau benar sampai late game. Kalau belum sampai late game udah keburu kalah, atau kalau lawan terlalu overpower terus ngekill teman yang lain, si jungler ini mau ngomong apa? Jangan mati mulu dong, atau jangan war terus dong. Kasih makan aja terus, tolong. Kadang-kadang kita si lane lain itu tuh sebenarnya juga nggak mau war. Tapi kalau ditekan terus gimana dong? Nunggu di base sampai Anda si jungler jadi? Katanya lane harus dijaga. Kalau ditinggal nanti salah lagi. Jadi ini nggak boleh dicontoh ya. Late gamenya hero yang kalian pakai, seenggaknya nengok-nengok lane itu tetap hal yang lumayan penting buat para jungler. Entah itu ngebantu ngasih damage dikit-dikit, dapetin lane, nyerap damage, atau minimal dapat assist kan juga lumayan dong. Intinya minimal ngasih support buat lane lain supaya nggak terlalu ketekan sendirian guys. Oke, sebelum kita lanjutin pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya, hal yang sering banget kalian lihat atau rasain kan? Ingat, ini MOBA 5. Oke, kita lanjut. Kesalahan jungler yang berikutnya. Ngerasa paling penting. Ini pun pastinya hal yang sering banget kalian lihat atau rasain kan? Ingat, ini MOBA 5 versus 5. Bukan jungler lagi by one ditemenin sama 4 asisten ya. Tolong. Setiap player itu punya fungsi, posisi, sama potensi masing-masing di dalam match. Jadi buat yang ngerasa jadi jungler itu hebat, ngegendong seluruh tim, si paling carry the game, atau si paling penting, tolong ya. Kalau teman Anda diem di base, nggak jagain lane, nggak nge-cover sampai babak belur, atau nggak ngasih waktu buat si jungler itu ngejungling secara nyaman, jungler juga tentunya nggak bisa apa-apa. Mekanik kalian GG juga tetap aja 1 lawan 5 nggak akan menang cuy. Jadi tolong berhenti ngerasa sok paling penting. Kalau udah dapetin buff dari jungle sendiri yang memang hak Anda, terus pas lagi mau nyolong buff lawan dan di sekitar Anda ada teman satu tim Anda yang lain, itu buff tuh dibagi cuy. Nggak usah lu retry, nggak guna tuh asli lu bawa retry terus lu malah nge-retry buff yang padahal lu udah punya buff. Serius, itu durasi buff tuh nggak jadi 2 kali lebih lama, nggak jadi 2 lapis juga itu buffnya. Lu retry, nggak guna tuh asli lu bawa retry terus lu malah nge-retry buff yang padahal lu udah punya buff. Serius, itu durasi buff tuh. Durasi. Jangan tengok retry apa semua tu. Nggak jadi 2 kali lebih lama, nggak jadi 2 lapis juga itu buffnya. Mendingan dibagi sama teman satu tim yang lain, biar ada 2 hero yang megang buff, jadi ada 2 hero yang punya peningkatan performa. Bukan berarti karena jungler itu ngasih damage paling gede atau punya rotasi paling cepet, terus ngerasa seluruh hutan itu udah punya jungler aja. Nggak gitu cuy cara mainnya. Kalau kalian terlalu egois dan ngambil semua resource yang ada, dan nggak mau bagi-bagi, padahal juga nggak ngasih efek buat kalian, ya kalau kalah, jangan nyalahin teman satu tim dong. Karena emang nggak dibagi buat ngembang, pengennya ngembang sendiri aja. Terus kalah damage atau kalah rotasi, ya wajar dong. Emosi loh, serius ngadepin jungler-jungler yang sok penting. Jadi buat kalian yang mau ngisi posisi jungler, ya jangan diikutin lah. Karena bukan cuma jungler aja yang paling penting.
penting. Kesalahan yang keenam, salah timing. Biasanya yang sering banget kejadian pas war, terutama pas match itu udah masuk late game itu apa? Match udah alot, udah panjang, dan Lord udah jadi salah satu harapan besar dari kedua tim buat dapetin kemenangan. Seluruh tim udah berusaha mati-matian dong nahanin lawan biar si jungler yang megang spell retry ini aman, bisa nyerang Lord dengan tenang, terus dapetin Lord. Nah, udah dapetin Lord, si kampret ini tuh biasanya karena adrenalinnya tinggi, berasa berhasil dapetin objektif dan yakin bakalan menang, ngelihat teman-temannya yang kayak lagi war, padahal sebenarnya dari tadi babak belur nahanin lawan, bukannya mundur habis ngelord, malah maju ikutan nimbrung war, dan akhirnya ke pick off. Perjuangan teman-teman yang babak belur tadi jadi sia-sia, match jadi berantakan, Lord yang diperjuangin pun jadi nggak ada artinya. Dan ini bukan sekali dua kali gue ketemu, tapi sering banget, serius, sering banget. So, buat jungler yang masih main kayak gitu, tolong dipikirin lagi ya. Dan kesalahan terakhir, open war. Ini masalah yang kedengarannya sepele, tapi terkadang di saat yang nggak tepat bisa jadi masalah loh. Perkara ngebuka war atau nangkap satu lawan dari tim musuh itu nggak bisa selalu jadi prioritas para jungler. Memang nggak bisa dipungkiri, kalau jungler memang punya tugas buat nangkap-nangkapin lawan, terutama hero-hero garis belakang yang tipis-tipis kayak mage atau marksman. Tapi di beberapa waktu tertentu, tugas ini tuh nggak bisa dibilang harus selalu dikerjain buru-buru, terutama buat kalian yang udah masuk fase late game. Di fase early sampai mid game, mungkin jungler bisa jadi inisiator juga, karena dari damage dealer lawan tuh belum terlalu gede-gede amat. Terus defense dari tanker-tanker lawan juga belum tebel-tebel amat. Tapi kalau kebiasaan ini diterusin sampai fase late game, ya ada mungkin aja kalian yang keculik dan langsung tim lawan ngacak-ngacak formasi tim kalian. Terus langsung bikin match-nya berakhir dengan kekalahan. Jadi buat teman-teman yang main jungler terus udah mulai masuk late game, usahain untuk main agak sabar dan nungguin momen yang dibikin sama para tank atau XP laner kalian supaya fokus lawan kalian itu gak ke jungler itu sendiri guys. Oke, jadi itu aja buat pembahasan kita hari ini soal kesalahan jungler yang mungkin sering kalian lakuin tanpa sadar. Jangan terasa penting, jangan terlalu jungler lama sangat, tengok keadaan. Okay. Apa lagi? Yang terlalu lama kat gold lane. Okay, aku rasa ada sebenarnya kesalahan yang aku buat tu. Tak apa, nanti kita inilah, kita cuba ubah balik cara kita tu. Okay, bukan jangan kejar kill tapi kejar objektif. Baik. Tak apa, yang penting menang, bukan kill, bukan MVP. Okay. So yang ini kita dah tahu dah, kita dah rasanya ada kesalahan yang kita buat. Okay, next kita tengok ni pula, jungler harus tahu.